Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video ini aku akan menjelaskan tentang molekular docking pada enzim F1 domain ATP sintase kloroplast menggunakan ligan ADP pada proses fotosintesis. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Fauziatus Safia dengan NIM 2311012220022. Selanjutnya, masuk kepada molecular docking. Apa itu molecular docking? Jadi, molecular docking adalah metode komputasi yang digunakan untuk memprediksi bagaimana suatu molekul kecil atau ligan seperti obat atau metabolit berinteraksi dan berikatan dengan molekul target biologis yang lebih besar, seperti enzim atau protein. Teknik ini bekerja dengan mencari orientasi dan posisi terbaik ligan di dalam situs pengikatan protein sehingga menghasilkan energi pengikatan paling stabil. Semakin rendah nilai energi yang dihasilkan, semakin kuat prediksi afinitas interaksinya. Inti dari molecular docking adalah memahami kecocokan antara ligan dan protein, seperti kunci yang masuk ke dalam gembok. Dalam metode ini, peneliti dapat memprediksi mekanisme pengikatan, memprediksi afinitas ligan terhadap target, dan mengevaluasi potensi suatu senyawa sebagai inhibitor atau aktivator sebelum dilakukan percobaan laboratorium. Molecular docking sangat banyak digunakan dalam bidang biokimia, biologi struktural, dan desain obat karena mampu mempercepat proses penelitian serta menghemat biaya eksperimen. Untuk prosedur kerja, yang pertama yang kita lakukan adalah preparasi reseptor. Jadi kita masuk ke website RCSB-PDB, kita ketik file enzim yang mau kita cari, yaitu pada percobaan ini aku pakai enzim pada proses fotosintesis, yaitu reseptor enzim fotosintesis F1 domain enzim kloroplast ATP sintase. Terus kita cari yang sesuai, kita download dan dimasukkan pada file kerja yang sudah ada Autodoc Pina atau Vina di dalamnya. Selanjutnya kita buka file PDB reseptor enzim yang sudah kita download tadi, klik open dan pilih enzimnya. Terus kita lihat dulu, untuk melihat enzim utamanya kita klik select dan residu. Nah, jadi enzim utamanya, ligan utamanya, dari enzim ini adalah TTX atau tentosin. Selanjutnya kita akan mencari centroidnya. Jadi klik menu tools, terus klik struktur analisis, pilih yang Excel plan centroid. Nah, akan muncul seperti ini dan kita pilih define centroid, klik OK. Selanjutnya masuk kepada docprep dari reseptor. Kita masuk kepada tools, habis itu surface binding analysis, terus kita klik yang docprep. Akan muncul seperti di layar. Terus kita klik aja OK. Selanjutnya kita lakukan reply lock dengan memilih menu favorites, kemudian pilih reply lock. Akan muncul seperti pada di layar. Habis itu kita salin, kita simpan pada notepad. Setelah simpan di notepad, pilih close. Selanjutnya kita lakukan docprep dengan memilih tools, kemudian surface binding analysis. Akan muncul seperti di layar dan kita klik OK.
Setelah semua diklik OK, maka filenya kita simpan dengan format nama enzim, kemudian hasil docprep. Kemudian untuk mencari ligandnya, kita masuk kepada website PubChem dan klik ligand yang ingin kita pakai. Pada percobaan ini aku memakai ligand ADP dengan kode 6022. Setelah itu kita masuk lagi kepada Chimera, klik file, klik page by ID, kemudian kita masukkan kode ligand kita tadi yaitu 6022. Terus kita klik page dan ditunggu sebentar. Kemudian kita kecilkan dan kita cari ligandnya. Nah, itu ada. Terus masuk ke tools, pilih surface binding analysis, kemudian masuk kepada Autodoc Tina. Pada center kita masukkan titik koordinat yang sudah kita simpan sebelumnya pada notepad. Dimasukkan sesuai dengan urutannya. Selanjutnya untuk size-nya kita masukkan 24. Kemudian klik OK dan akan muncul nilai afinitas seperti berikut. Kemudian untuk melihat gambar 2 dimensinya, masuk kepada aplikasi Liquidplot Plus, masukkan enzim yang ingin kita lihat, kemudian klik run, tunggu, dan akan terlihat gambarnya pada 2 dimensi sebagai berikut. Kemudian jangan lupa di screenshot dan dimasukkan kepada pembahasan. Selanjutnya masuk kepada pembahasan. Jadi pada tabel di samping dapat dilihat yaitu hasil docking, di mana perbandingan skor afinitas antara ligand memperlihatkan variasi yang signifikan. ADP memiliki afinitas minus 7,38 kilokalori per mol yang menunjukkan interaksi stabil, sedangkan ATP memperlihatkan afinitas lebih lemah sebesar minus 3,871 kilokalori per mol. Fosfat menunjukkan nilai sedang sebesar minus 5,307 kilokalori per mol. Senyawa inhibitor alami maupun senyawa kecil tertentu memberikan afinitas yang jauh lebih kuat, ditunjukkan oleh tentoksin dengan minus 10,008 kilokalori per mol, fluorizin minus 8,359 kilokalori per mol, dan quercetin minus 8,228 kilokalori per mol. Perbedaan ini muncul akibat variasi jumlah donor dan akseptor hidrogen pada masing-masing ligand, ukuran molekul yang menentukan kecocokan bentuk dengan kantong enzim, serta sifat kimia yang mempengaruhi intensitas interaksi elektrostatik dan hidrofobik. Selanjutnya itu pembahasan yang kedua mengenai perbandingan antar ligand. Jadi untuk ligand dan nilai afinitasnya dapat dilihat pada tabel di samping, di mana interaksi ligand dan enzim yang divisualisasikan melalui Liquidplot Plus memperlihatkan bahwa ligand terbaik membentuk sejumlah interaksi kunci dengan residu penting F1 domain. Tentoksin mampu menempati kantong katalitik dan berinteraksi melalui ikatan hidrogen dengan residu polar seperti SER, THR, TIR, atau LIS yang umumnya berada di sekitar saluran fosfat enzim F1. Kontak hidrofobik dengan residu Leu, Val, Ile, dan P menambah kestabilan orientasi ligand sehingga nilai afinitas mencapai minus 10,008 kilokalori per mol. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hasil visualisasi Liquidplot Plus. Jadi bisa dilihat gambar di samping itu merupakan gambar visualisasi Liquidplot Plus 2 dimensi, di mana gambar tersebut itu menampilkan visualisasi Liquidplot Plus 2 dimensi yang menunjukkan pola interaksi antara ligand dan residu-residu asam amino pada situs aktif protein. Pada gambar terlihat adanya ikatan hijau, ikatan
hidrogen yang digambarkan dengan garis putus-putus hijau, serta interaksi hidrofobik yang ditunjukkan dengan simbol garis lengkungan merah di sekitar ligan. Kombinasi kedua jenis interaksi tersebut menggambarkan bahwa ligan terikat secara stabil dan tepat pada daerah aktif protein, sehingga mendukung proses pengikatan yang relevan secara biologis. Sekian video presentasi saya. Terima kasih kepada dosen pengampu praktikum metabolisme biomolekul yaitu Bapak Tanto Bodi Susilo dan kakak-kakak asisten serta teman-teman yang telah membantu selesainya tugas ini. Salah khilaf saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.